Karakter umat Islam, anugerah dari Allah pula apa? Wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman pada Allah. Maksudnya apa? Ini garansi dari Allah. Kalau umat Islam ini selalu menjaga keimanannya, umat Islam mayoriti mereka tidak akan terjerumus dalam lumpur kesyirikan. Karenanya kalau ada kelompok suka mensyirikkan umat Islam, mayoriti umat Islam bid'ah, mayoriti umat Islam syirik kafir, ini berarti aliran sesat, saudara. Mengapa? Orang ini tak ngerti bahwa umatnya Rasulullah itu umat paling mulia, khairu ummah, umat paling baik, umat paling utama. Karena umat paling mulia, umat paling utama, anugerah Allah luar biasa pada umat Islam. Keimanan umat Islam selalu dijaga oleh Allah. Karenanya sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu an, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak khawatir pada kalian akan syirik selepas aku meninggal. Rasulullah ini tak ada khawatir kalau kamu akan syirik selepas baginda meninggal. Ya memang ada yang syirik, tapi ya jarang. Mayoriti umat Islam ini menjaga keimanannya karena anugerah dari Allah memang. Karenanya Rasulullah tak khawatir. Wa innama akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan pada kalian adalah dunia. Kalian ini berlomba-lomba soal dunia. Sebenarnya cari dunia. Karena cari dunia, kamu mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, lalu orang dibunuh. Fataktatilu, karena kamu berlomba-lomba dunia, kamu saling bunuh-membunuh. Karena saling bunuh-membunuh, fatahliku kama halaka man kana qablakum. Akibatnya kalian binasa, kalian kalah seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Karenanya kalau ada orang suka mengkafirkan mayoriti umat Islam, mensyirikkan mayoriti umat Islam, menyesatkan mayoriti umat Islam, biasanya orang ini ada yang bayar, saudara. Bukan karena apa ada yang bayar. Mengapa? Umat Islam ini umat terbaik, memang dijaga oleh Allah. Ada garansi dari Allah, garansi dari baginda Rasulullah SAW. Mayoriti umat Islam tidak akan syirik, tidak akan kafir. Karenanya kelompok yang suka mensyirikkan, mengkafirkan mayoriti umat Islam, ini berarti aliran sesat dan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ini? Kalau di rumpun bangsa Melayu disebut golongan Wahabi. Kita ini perlu berhati-hati dengan golongan Wahabi. Mengapa berhati-hati? Wahabi ini kalau cakap biasanya propaganda. Apa propagandanya? Kembali pada Quran dan Sunnah. Ini bahaya ucapan macam ini. Mengapa? Kalau propaganda ngajak-ngajak kembali pada Quran dan Sunnah, ini berarti suudzon. Ulama-ulama kita dari dulu meninggalkan Quran dan Sunnah. Ini yang pertama, berburuk sangka. Yang kedua, berarti orang ini tak mengerti keutamaan umat Islam. Umat Islam ini umat paling mulia, umat paling baik, dijaga oleh Allah memang. Akidahnya mayoriti mereka tak akan mengikuti fahaman sesat. Ini mereka. Yang ketiga, orang yang mengajak kembali pada Quran dan Sunnah, ini biasanya tak mau pada ulama, tak mau pada ijma ulama, tak mau pada qiyas. Dan ini memang termasuk tanda-tanda fahaman sesat. Nah, kita ini diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Saya ini belajar di pondok pesantren 20 tahun. Di kampung 2 tahun, sejak usia 10 sampai 11. Lulus sekolah rendah, pindah ke pondok pesantren Sidogiri 18 tahun. Saya kawannya Ustadz Zahid ini. Ustadz Zahid ini satu kelas dulu di pondok. Terus lulus, tak pernah jumpa. Saya pikir dah mana, karena dulu ada disambas kan, banyak orang dibunuh di apa, Zahidnya pada mati atau gimana.
Terus saya ke Kucing tahun 2017 ada di sini. Satu kelas dengan saya. Nah, dalil itu kata para ulama ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi begitu. Kalau orang cakap kembali pada Quran dan Sunnah, ini hati-hati. Mengapa? Ini berarti pertama meninggalkan ijma. Yang menolak ijma itu dari dulu itu aliran sesat. Siapa yang tak mau ijma? Khawarij tak mau ijma, Mu'tazilah tak mau ijma, Syiah tak mau ijma. Ini tak sebut ijma ini. Jangan-jangan ini masuk Khawarij. Dan ternyata kata para ulama kita, Wahabi itu bagian dari Khawarij. Mengapa Khawarij? Wahabi ini suka mengkafirkan umat Islam. Khawarij kan kerjanya mengkafirkan orang memang. Kemudian lagi tak mau qiyas. Nah, kalau tak mau qiyas, ini memang tanda-tanda kuat sesat. Karena yang pertama kali menolak qiyas itu kelompok Nazamiyah. Siapa kelompok Nazamiyah? Ini pengikutnya Ibrahim bin Sayyar An-Nazam, tokoh Mu'tazilah yang dianggap fasik oleh para ulama. Yang pertama kali tak mau qiyas. Kemudian sebagian orang Syiah, Wahabi sekarang tak mau qiyas pula. Tak mau qiyas. Ini aliran sesat. Dan hukum-hukum agama sebagian besar memang dalilnya qiyas. Karena ayat Al-Quran yang secara langsung dan hadis-hadis yang secara langsung itu terbatas. Makanya perlu kepada ulama-ulama yang alim melakukan ijtihad. Kalau ijtihadnya sama maka terjadi ijma. Kalau ijtihadnya tidak sama maka terjadi khilaf, terjadi ikhtilaf. Ini hasilnya namanya qiyas. Dan dalil-dalil agama ini sebagian besar memang qiyas. Qiyas ini perintah Al-Quran. Kalau orang ikut Al-Quran, ya ikut qiyas. Mengapa Al-Quran yang memerintahkan? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa yang dimaksud ambil pelajaran? Apa-apa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya dikiaskan atau disamakan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya macam mana? Menyakiti orang tua yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah berkata uff. Fala taqul lahuma uffin. Uff itu artinya berdesis. Orang tuanya cakap pada dia, kamu begini. Ini uff namanya. Macam bosan, macam tak suka sama orang tua. Ini haram. Wala tanharhuma, dan jangan membentak pada orang tua. Dan membentak haram, menyakiti orang tua. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau misalnya ini ada soalan, kalau ada anak dia tak berkata tak berkata tak begitu, kemudian tak membentak, tapi langsung memukul. Kira-kira orang ini dosa apa enggak? Haram apa enggak? Memukul bapaknya misalnya haram. Mengapa dikiaskan dengan dan membentak itu? Atau misalnya orang ini berbuat sesuatu yang menyebabkan ayahnya atau mamanya susah. Kira-kira haram apa enggak? Haram pula. Misalnya dia gaduh dengan tetangga sampai ayahnya susah, haram ini. Karena menyebabkan orang tuanya susah. Haram juga. Mengapa dikiaskan dengan ini? Memang hukum ini banyak yang kias di dalam kitab-kitab fiqh itu. Atau misalnya ya, di dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalal yatama. Jangan kamu makan harta anak yatim. Kan dilarang berarti memakan hartanya anak yatim. Kalau ada hartanya anak yatim tak dimakan, tapi dibuat mainan, belikan top up untuk handphone sampai habis. Kira-kira haram apa enggak? Ya haram juga. Karena maksudnya jangan makan, jangan habiskan hartanya anak yatim.
Cuma karena biasanya orang menghabiskan hartanya orang untuk makan, maka yang disebut di dalam Al-Quran itu urusan makan. Seandainya hartanya anak yatim dihabiskan bukan untuk makan, misal main handphone, main apa, atau misal buat rokokan, rokok kan tak makan. Untuk rokok-rokok ya haram pula memang. Hukum itu yang banyak dari kias memang, hukum fiqh. Makanya di dalam Al-Quran fa'tabiru ya ulil absar. Ini dalam Al-Quran memang macam itu. Jadi dalil kias ini perintah Al-Quran. Begitu dalil kias disampaikan pada orang-orang Wahabi, akhirnya macam mana? Karena mereka ini suka membid'ah-bid'ahkan kita, akhirnya mereka cakap, oh tak apa-apa kias, tapi jangan dalam soal ibadah. Kalau ibadah tak ada kias katanya. Siapa yang cakap begitu? Ya mereka.